Remaja Teladan Gemim Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022. Like the fire, bless the spirit, ignite for Jesus. Shalom. Shalom, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Johannes Sulangi, asal Jemaat Gemim Sibaut Kairagi 2. Pada saat malam final pemilihan Remaja Teladan tahun 2022 Wilayah Manado Timur 3, puji Tuhan saya dikaruniai berkat Putra Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Melkom Lumintang, asal gereja Gemim Via Dolorosa Kairagi 2. Dan puji Tuhan, pada saat malam final saya mendapatkan gelar Wakil 1 Putra. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gisel Ang dari Jemaat Gemim Sibaut Kairagi 2. Dan puji Tuhan, pada saat pemilihan Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022, saya dianugerahi gelar Wakil 1 Putri Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tiara Silangen dari Jemaat Gemim Pinil Kairagi 1. Puji Tuhan, pada saat pemilihan Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022, saya dipercayakan Tuhan dianugerahkan gelar sebagai Wakil 2 Putri Remaja Teladan Gemim Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Erungan, asal Jemaat Gemim Via Dolorosa Kairagi 2. Puji Tuhan, pada saat pemilihan Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022, saya dianugerahi gelar Intelijensia dan Harapan 1 Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ivana Koyungian dari Jemaat Gemim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2. Dan puji Tuhan, pada saat pemilihan Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022, saya dianugerahi gelar Harapan 1 Putri Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Matthew Tarore dari Jemaat Gemim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2. Puji Tuhan, pada saat malam final pemilihan Manado Timur 3, pemilihan Remaja Teladan, saya dianugerahi Harapan 2. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eugenia Oro dari Gemim Via Dolorosa Kairagi 2. Dan puji Tuhan, pada saat malam final pemilihan Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3, saya dianugerahi dan dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan gelar Harapan 2 Putri Remaja Teladan Gemim Wilayah Manado Timur 3. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daryl Nenggolan, asal Jemaat Gemim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2. Puji Tuhan, saya dikaruniai gelar Harapan 3. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Valentino Kaeng dari Jemaat Gemim Pinil Kairagi 1. Puji Tuhan, pada saat pemilihan Remaja Teladan Gemim Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022, saya dianugerahkan Tuhan untuk mendapatkan gelar Putra Remaja Teladan Berbakat tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jeremias Carain dari asal jemaat dari Gemim Sibaut Kairagi 2. Dan puji Tuhan, saya dikaruniai Remaja Teladan Persahabatan tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Sumantri, asal Jemaat Gemim Sibaut Kairagi 2.
Puji Tuhan, waktu pemilihan malam final saya mendapatkan gelar Remaja Cinta Lingkungan tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natlia Sarendeng dari Jemaat Gemim Via Dolorosa Kairagi 2. Puji Tuhan, pada malam final pemilihan remaja teladan Gemim Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022, saya diberikan kesempatan mendapatkan gelar Remaja Teladan Putri Cinta Lingkungan tahun 2022. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Filio Stefano Koyongian dari Jemaat Gemim Kinamang Kaiwatu Kairagi 2, dan puji Tuhan pada saat malam final saya mendapatkan remaja teladan favorit. Diundang kepada kakak-kakak Purna yang mungkin datang pada malam hari ini untuk mengisi puji-pujian.
remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidup hanya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh, melekat pada Tuhan. Matanya hanya tertuju pada salib Kristus, remaja bagi Kristus, lebih dari kemenang. Remaja bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, Shalom, selamat malam. Saat ini kami Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022 akan sedikit sharing tentang proses pemilihan Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022. Dan nantinya juga akan sharing oleh kakak-kakak Purna mengenai rayon. Untuk sharing tes tertulis dan tes wawancara akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saci. Kepada saudari dipersilakan. Shalom, selamat malam. Baiklah, tentunya pertama-tama pada saat tes seleksi pemilihan Remaja Teladan Wilayah Manado Timur 3 tahun 2022, tahap pertamanya adalah tes tertulis. Jadi tes tertulis itu ada tes mengenai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, pengetahuan umum, dogma, dan juga pengetahuan Alkitab dan sejarah gemim. Untuk soalnya itu ada 5 tiap bidang, jadi totalnya ada 40 soal. Dan yang mengikuti tes tertulis pada saat itu ada 71 peserta, dan yang lolos ke tahap wawancara ada putri berjumlah 21 orang dan juga putra berjumlah 15 orang. Untuk seleksi pada tahapan kedua yaitu tes wawancara. Tes wawancara diadakan di sini di Jemaat Gemim Via Dolorosa, dan pada saat wawancara itu ada terdiri atas 5 tes. Tes dogma, pengetahuan Alkitab, dan juga sejarah gemim, tourism and culture, LGBT, love, sex and dating, pengetahuan umum, dan juga kepemimpinan dan keremajaan gemim yang pada saat itu Kak Penatua Stevi yang menjadi pewawancaranya. Dan yang lolos itu ada 10 putri dan juga 10 putra. Baiklah, itu saja dari seleksi tes tertulis dan juga tes wawancara. Untuk karantina, talent show, dan roadshow, dan juga malam final akan disampaikan oleh Johannes. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pengalaman saya pada saat karantina itu, saya di karantina tersebut, torang para finalis 20 orang itu dilatih dan diajarkan bagaimana untuk cara kebersamaan di malam
karantina tersebut, orang di tes untuk membangun rasa kebersamaan, kebersamaan itu, dan juga tentunya orang pada saat karantina itu mendapatkan materi juga. Nah, dan untuk di malam final itu, yang saya rasakan pada malam final itu gugup, tetapi di perasaan gugup tersebut itu ditutupi dengan rasa bangga karena telah bisa membanggakan orang tua dan juga bisa memperlihatkan hasil dari usaha yang telah saya lakukan. Jadi merasa senang dan bersyukur juga kepada Tuhan. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mungkin telah mengikuti tahapan tes tertulis atau tes wawancara dan belum berkesempatan untuk lanjut dan belum berkesempatan untuk menjadi salah satu finalis, mohon jangan untuk berkecil hati dan tetap semangat, karena pada tanggal 27 Juni akan ada tes tertulis tingkat rayon. Jadi pada tanggal 28 Juni akan diadakan tes tertulis tingkat rayon. Jadi saya harap dari teman-teman dari Jemaat Gemim Via Dolorosa untuk mengikuti tes tersebut. Jangan takut, jangan berpikiran untuk misalnya tidak mau lolos. Jika memang tidak berkenan tidak lolos, anggap saja itu sebagai pengalaman, menambah pengalaman dan juga pelajaran bagi kita, bagi diri sendiri. Dan untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh kakak-kakak Purna tahun 2019. Shalom. Damai di hati. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Angelica Aurelia Tolo, boleh panggil Kak Angel. Perlu diketahui bersama, mungkin saya sebagai Purna Remaja Teladan Rayon 1 Manado tahun 2019, dan puji Tuhan pada saat menjabat saya boleh mendapatkan gelar Putri Remaja Teladan Persahabatan Gemim Rayon 1 Manado tahun 2019. Oke, nah sedikit sharing mungkin untuk pemilihan rayon yang saya ikuti tahun 2019 itu kan masih belum belum ada COVID-19. Jadi tahapannya masih terbuka dan tidak ada batasan-batasan yang signifikan seperti saat COVID-19 melanda. Jadi pada saat itu saya mengikuti tes tertulis dengan keadaan saya sudah 3 kali mengikuti di tahun 2017, 2018 dan juga 2019. Namun di tahun 2017 dan 2018 saya masih belum berkesempatan untuk lolos, dan saya tidak putus asa. Saya mencoba lagi di tahun 2019 dan puji Tuhan, Tuhan perkenankan saya untuk bisa lanjut ke tahap wawancara sehingga boleh mendapatkan selempang finalis. Dan dari situ saya mencoba untuk terus mengasah kemampuan saya melalui tes-tes yang diberikan. Karena bagi saya setiap tahapan tes itu sangat berguna, bukan hanya untuk saling bersaing mendapatkan gelar, saling bersaing untuk mendapatkan siapa saja yang bisa mendapatkan nomor 1, bisa mendapatkan juara, tapi di mana kita ditempa dengan beberapa ilmu, beberapa pengetahuan mengenai firman Tuhan, dan bagaimana kita act like a example for teman-teman remaja lainnya yang di lingkungan kita, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan gereja, bahkan di lingkungan tempat tinggal kita sendiri pun itu akan dilatih bagaimana cara kita menunjukkan kepribadian sebagai teladan. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum berkesempatan di tahun-tahun sebelumnya, diharapkan untuk bisa mengikuti tes tertulis di tanggal 28 Juni nanti, sehingga teman-teman boleh mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa digunakan untuk masa depan juga. Karena
di Remaja Teladan bukan hanya sekedar kita belajar tentang firman Tuhan, tapi ilmu-ilmu seperti public speaking dan cara kita berada di depan umum itu adalah satu hal yang penting untuk kita di masa depan. Jadi bagi saya sangat saya apresiasi dan respect sekali bagi teman-teman yang bisa untuk memberanikan diri mengikuti tahapan di tahun ini. Dan semoga dengan mengikuti tes tertulis, teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dan teman-teman yang baru di lingkungan yang lebih luas lagi dan bisa mendapatkan hal-hal yang berharga untuk masa depan juga. Sekian mungkin untuk tahapan rayon yang bisa saya sharing. Mungkin dari Putra Remaja Teladan tahun 2019. Putra Remaja tahun 2019 akan memberikan sharing dia ketika mengikuti tes tertulis hingga wawancara rayon. Karena sempat lolos juga di tes tertulis gitu. Oke, baik, terima kasih. Kalau pengalaman di rayon sebenarnya di tahun 2019 lolos tes tertulis, bisa diberikan kesempatan, sangat luar biasa. Dan ketika maju ke langkah selanjutnya yaitu wawancara, dan wawancara itu di hari Sabtu. Dan sekedar sharing saja bahwa di hari Sabtu itu juga saya sedang mengikuti kegiatan Cerdas Cermat Alkitab yang kebetulan bertepatan di hari itu, yang wawancara Retel Rayon dengan malam final Retel Wilayah 19 dengan lomba Cerdas Cermat Alkitab. Jadi itu berupa ada yang itu backing pecah konsentrasi dan rupa ada yang harus dikorbankan, dan mungkin jalan Tuhan saya tetap mengikuti lomba Cerdas Cermat Alkitab dan saya mengorbankan wawancara Retel Rayon pada tahun 2019 itu. Sekian dari saya dan terima kasih. Sekian dari sharing kami, terima kasih. Dikembalikan kepada MC.